waktunya yang sudah dirukunkan untuk saya wawancara berkaitan dengan observasi yang akan saya laksanakan nanti ya. Jadi saya akan melakukan dulu wawancara sebelum saya masuk ke kelasnya. Nah, untuk supervisi ini kapan akan dilaksanakan? Nah, rencananya sesuai jadwal, mungkin di sini karena jadwalnya ada di hari Selasa, mungkin saya akan lakukan di hari Selasa, yaitu tanggal 10 Januari 2023. Iya, hari Selasa ya. Untuk mata pelajarannya apa ya? Nah, sesuai dengan yang saya ampu yaitu matematika. Ya, matematika. Materinya seputar apa? Nah, di sini materinya yang pertama berarti saya ngambil teorema Pythagoras. Iya, teorema Pythagoras. Nah, untuk materi tersebut tujuan pembelajarannya apa yang akan disampaikan? Nah, di sini tujuannya istilahnya saya berharap peserta didik itu termotivasi, kemudian mandiri, berkomunikasi, juga berpikir kritis dalam menentukan dan menyelesaikan teorema Pythagoras. Iya. Nah, itu tujuannya ya. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan nanti yang akan dilaksanakan itu seperti apa ya nanti di kelas? Oke. Di sini saya mungkin untuk areanya yaitu pada motivasi belajar peserta didik. Iya, motivasi belajar peserta didik ya. Nah, untuk mendukung motivasi peserta didik tersebut, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan? Nah, di sini saya sebelumnya saya baca-baca tentang istilahnya tentang literatur untuk mendukung atau istilahnya meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Di sini banyak yang menyarankan menggunakan pembelajaran kooperatif. Nah, di sini saya mengambil model pembelajaran problem based learning atau PBL. Ya, berarti strateginya PBL ya Pak. Ya. Kemudian media yang digunakan untuk mendukung strategi tersebut apa? Nah, di sini saya menggunakan istilahnya berbasis IT, yaitu augmented reality atau AR, kemudian didukung juga dengan penggunaan PowerPoint. Oh, seperti itu ya. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Haidir barusan katakan nanti pas pelaksanaannya bisa lancar ya, seperti apa yang diharapkan ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Ada, berarti lagi semua. Untuk sekarang seperti biasa kalau sebelum belajar kita berdoa dulu. Tolong dipimpin sama satu orang. Siapa? Ya, gerak sebelum belajar kita baca doa dulu dalam hati mengurangi. Salam. Bapak absen dulu ya. Nama Fadril ada. Anita, Delvina, Dewi, Dini, Irma, Siti dia, Siti Nurjana, Susilawati, Yosef,
teorema Pythagoras. Nah, sekalian mengingatkan lagi untuk penerapan dan manfaat. Untuk yang pertama, nah, penerapan teorema Pythagoras ada dalam gerakan sholat. Nah, kalian bisa lihat di sini ada orang yang sedang ruku dan sedang sujud. Nah, di sini dikatakan Islam diibaratkan seperti sebuah bangunan yang harus memiliki tiang penyangga atau fondasi. Penyangga ini dibutuhkan agar bangunan tersebut kokoh dan tidak roboh. Dalam gerakan sholat pun kita bisa menemukan beberapa gerakan yang membentuk segitiga siku-siku. Misalnya ruku, sujud untuk menahan kekokohan dalam melakukan gerakan sholat. Kemudian yang selanjutnya ini ada penerapan ketika mungkin kalian melihat atap bangunan. Atap bangunan pasti kebanyakan berbentuk segitiga. Nah, kalian bisa lihat di sini segitiga ini atap ini terbentuk dari dua segitiga siku-siku biar si atap tersebut kokoh. Karena kalau misalnya segitiganya bukan siku-siku, biasanya kekokohannya kurang. Apalagi kalau misalnya nanti sembarangan, jadi kekokohannya akan berkurang. Nah, yang selanjutnya untuk manfaatnya sebenarnya mungkin kalau untuk kalian ini tidak terlalu digunakan dalam keseharian, tapi untuk kedepannya mungkin saja kalian jadi peneliti atau gimana itu bisa digunakan. Nah, di sini misalnya kalian untuk mencari tinggi piramida itu bisa digunakan teorema Pythagorasnya. Karena nanti dari ujung sisinya ke tengah terus kemudian sisi miringnya, nah itu dihitung maka akan dapat ketinggiannya. Kemudian juga untuk mengukur panjang kabel yang diperlukan untuk membuat jembatan. Jadi yang pertama itu piramida, yang kedua ini adalah jembatan. Yang jembatan di sini menggunakan tali penyangga agar lebih kokoh. Ya, ini adalah manfaat dari teorema Pythagoras. Jadi sebenarnya dalam keseharian ilmu matematika itu walaupun tidak disadari, tapi banyak manfaatnya. Nah, untuk sekarang mungkin istilahnya Bapak pengen ada pemahaman kalian dari materi yang Bapak sudah kasih tahu sebelumnya untuk bahan ajarnya dan semuanya juga. Dan sekarang mungkin kita diskusi per kelompok seperti yang kemarin juga. Nah, di sini Bapak bagikan untuk LKPD-nya. Jadi di sini kalian tuliskan nama kelompok dan nama
Yang sepakat dua sama dengan? Ayo. Ya, pelajar. Yang diketahui adalah sisi kanan yang miring dengan sisi yang miring juga. Sama itu bakal pakai diaktifkan di tekan standby lagi. Hai. Berarti di sini yang ditanyakan adalah jenis segitiganya. Berarti nanti kalian harus membuktikan jenis segitiganya itu lancip atau misalnya tumpul. Nah itu kalian harus buktikan dengan hitungannya. Nanti kalau lebih kecil gimana? Segitiganya, segitiga apa? Kalau lebih kecil? Tumpul. Karena kalau misalnya lebih besar itu akan nanti lancip segitiganya. Nah berarti di sini kalian sudah di sini udah apa hasil akhirnya? Kan ada kesimpulan. Jadi segitiga tumpul. Jadi karena hasilnya lebih kecil maka itu termasuk segitiga tumpul. Nah itu kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Nah untuk yang sekarang mungkin Bapak pengen di sini baru beberapa menit dari itunya. Nah sekarang berarti Bapak akan bagikan beberapa hal, tapi untuk yang sekarang kalian kerjakan masing-masing. Langsung jawabannya. Jadi langsung jawabannya kalian tuliskan. Untuk yang KPD-nya boleh dikumpulkan. Bukan. Mungkin Bapak pengen nanti minta pendapat kalian melalui lewat japri ke Bapak tentang pembelajaran kali ini. Menurut kalian perasaan kalian kayak gimana? Ya, lewat japri aja nanti biar Bapak tahu misalnya pembelajaran kali ini gimana perasaannya. Ya, mungkin untuk pertemuan sekarang cukup sekian, tapi untuk materi selanjutnya nanti akan ada tentang triple Pythagoras, yaitu ada 3 nilai yang akan menyusun tentang segitiga. Jadi nanti akan ada 3 angka yang saling berpasangan yang akan selalu berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah itu untuk pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin untuk sekarang dapat cukupkan sekian. Nah untuk sekarang mungkin Bapak pengen ada doa tutup dulu. Nah terakhir silakan dibimbing. Silakan. Siap, keras, berulang, mari kita menjaga dulu dapat ini. Salaman heula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih ya Pak ya sudah melaksanakan supervisi akademik dengan saya ya. Nah sekarang saya akan menanyakan kembali ya bagaimana kesan-kesan atau perasaan Bapak setelah saya supervisi tadi kemarin di kelas ya. Nah yang pertama, perasaan apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan supervisi akademik yang sudah dilakukan? Ya. Mungkin di sini bisa dibilang saya agak tegang gitu istilahnya ketika melakukan kegiatan pembelajaran yang kemarin, karena mungkin bisa dibilang belum terbiasa ketika melakukan pembelajaran itu dilihat oleh guru yang lain. Iya. Oh iya, perasaannya ya Pak, merasa tegang ya. Iya. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian kesan-kesannya seperti apa? Nah, untuk kesan mungkin bisa dibilang kemarin ya, yang pertama mungkin yang tadi agak tegang, tapi cukup seru juga melihat antusiasme anak ketika melakukan kegiatan pembelajaran, karena terlihat anak istilahnya ketika menggunakan aplikasi AR itu antusias gitu. Jadi cukup seru juga. Ya, berarti ini kesannya anak-anak ada yang berhubungan dengan teknologi apa ya? Berarti kalau ada yang berhubungan dengan teknologi, anak merasa senang ya. Kemudian tadi menggunakan HP-nya berkaitan dengan mata pelajaran matematika yang selama ini mereka anggap menyeramkan ya Pak ya untuk matematika. Kemudian dikaitkan dengan teknologi dengan menggunakan HP-nya masing-masing, maka matematika menjadi lebih terkesan menarik ya di mata mereka ya. Kemudian apakah proses pembelajaran yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan yang Bapak harapkan? Nah, di sini mungkin istilahnya saya cukup sesuai karena melihat semangat anak, karena kan saya mengambilnya motivasi ini. Di sini terlihat semangat anak dalam melakukan pembelajaran cukup bagus gitu. Jadi bisa dibilang cukup sesuai. Ya, cukup sesuai ya. Nah, kemudian apakah sudah memuaskan dalam proses pembelajaran di kelasnya? Nah, di sini untuk memuaskan cukup memuaskan misalnya karena melihat semangatnya tadi bagus, cuman mungkin yang saya harus lebih tingkatkan lagi karena masih ada beberapa anak yang terlihat malas, bahkan terlihat mengantuk, jadi tidak ikut bekerja sama dengan kelompoknya. Ya, berarti itu ya berarti cukup memuaskan ya. Nah, untuk hambatannya tuh seperti apa hambatan yang Bapak alami ketika proses pembelajaran di kelas? Nah, untuk hambatan mungkin yang saya temukan dari kegiatan pembelajaran kemarin itu mungkin yang pertama, tidak semua peserta didik itu mempunyai gawai atau HP, itu yang pertama. Dan yang keduanya itu masalah sinyal, karena wifi dari sekolah tidak sampai atau kurang ke kelas-kelas yang ada yang saya gunakan untuk supervisi yang kemarin. Oh iya, berarti itu hambatannya dari segi sarana ya Pak Iya. ya? Oh, yaitu HP dan terbatasnya penggunaan wifi yang ada di sekolah. Nah, kemudian untuk menangani kesulitan tersebut apa? Nah, mungkin tadi karena masalah yang pertama itu gawai atau HP, karena tidak semuanya, maka saya putuskan untuk setiap kelompok hanya diwakili satu HP aja atau satu gawai saja. Jadi yang lain bisa ikutan melihat dari satu HP tersebut. Ya, berarti itu penanganannya satu kelompok satu HP. Iya, ya? itu untuk masalah yang pertama. Ya. Kemudian untuk masalah yang kedua, mungkin untuk masalah sinyal, mungkin di sini saya gunakan hotspot atau sinyal dari HP saya sendiri. Oh iya, berarti sinyalnya tadi yang dari sekolah itu tidak sampai dan menggunakan hotspot dari HP Bapak ya. Iya. Nah itu ya, mudah-mudahan itu penanganannya bisa itu ya Pak ya. Nah sekarang untuk rencana timbal baliknya dari supervisi ini apa? Nah, di sini untuk timbal balik atau mungkin bisa dibilang buat anaknya nanti, mungkin saya lebih berharap ke anak lebih mempelajari lagi tentang aplikasinya. Jadi ketika nanti pembelajaran lagi mungkin bisa lebih dimanfaatkan lebih lancar lagi sehingga tidak terkendala dari penggunaan aplikasinya. Iya, berarti ya rencananya itu bagus ya Pak ya untuk kedepannya. Jadi anak itu untuk lebih mendalami lagi
aplikasi yang Bapak pakai ya, yang berkaitan dengan pembelajaran matematika. Nah, untuk rencana pengembangan diri yang akan Bapak lakukan untuk Bapak sendiri itu seperti apa? Nah, di sini mungkin saya berencana akan mengikuti pelatihan atau misalnya semacam webinar tentang istilahnya kegiatan pembelajaran yang berbasis IT. Jadi tidak terpaku pada AR saja, mungkin nanti ke VR-nya, jadi biar lebih menarik lagi buat pembelajaran kepada anaknya. Ya, itu ya, rencana pengembangan dirinya bagus ya Pak ya, dengan mengikuti webinar dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja ya Bapak ya yang saya tanyakan mengenai pasca observasi yang sudah saya lakukan di kelas ya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rina, apa kabar? Terima kasih ya Ibu Rina sudah mengirimkan kepada saya video coaching untuk supervisi akademik model Tirta. Saya sebagai pengajar praktik Ibu Rina memberikan support dan dukungan kepada Ibu Rina yang telah melaksanakan aksi nyata 2.3 coaching sebagai supervisi akademik. Sebelum saya menyampaikan feedback supervisi akademik, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina yang telah melakukan coaching model Tirta kepada rekan sejawat dengan runtut sesuai dengan album. Kelebihan yang dimiliki oleh Bu Rina, yaitu Bu Rina bertanya kepada rekan sejawat tentang perasaan setelah disupervisi, dan Bu Rina mampu mencairkan suasana. Sehingga tadi rekan Ibu Rina yang merasa tegang sebelumnya menjadi lebih rileks dan mampu mengungkapkan perasaan kepada Bu Rina setelah dia melakukan disupervisi oleh Ibu Rina. Yang kedua, Ibu Rina bertanya kepada rekan tentang kendala yang dihadapi dan cara mengatasi beserta alternatif penyelesaian. Dalam coaching model Tirta ini, Ibu Rina sebagai coach tidak memberikan solusi, namun Bu Rina hanya bertanya kepada rekan bagaimana solusi yang Bapak akan ambil dalam menghadapi kendala tersebut, dan Bapak yang di coach oleh Ibu Rina menjawab dan bisa mengatasi sendiri, mencari solusi sendiri beserta alternatifnya ya. Yang ketiga, Ibu Rina memberikan support untuk rekan dalam melaksanakan pengembangan diri. Jadi rekannya Bu Rina diberikan support dan dia akan melakukan pengembangan diri setelah proses coaching ini berlangsung. Yang keempat, Ibu Rina bertanya tentang kegiatan yang pengembangan diri yang akan dilakukan oleh rekannya, yaitu tadi rekannya menjawab akan mengikuti webinar dan kursus-kursus tentang penguasaan IT supaya kemampuan IT-nya bisa lebih meningkat. Kemudian adapun untuk perbaikan Ibu Rina dalam proses coaching ini, saya lihat Ibu Rina yang pertama belum memberikan feedback atau balikan terhadap rekan dengan mengucapkan, "Saya sudah melihat Bapak ketika mengajar dan saya ingin bertanya kepada rekannya menjawab akan mengikuti webinar dan kursus-kursus tentang penguasaan IT supaya kemampuan IT-nya bisa lebih meningkat." Kemudian adapun untuk perbaikan Ibu Rina dalam proses coaching ini, saya lihat Ibu Rina yang pertama belum memberikan feedback atau balikan terhadap rekan dengan mengucapkan, "Saya sudah melihat Bapak ketika mengajar dan saya ingin bertanya kepada Bapak, apa menurut Bapak yang menjadi kelebihan Bapak saat mengajar?" Nah, itu poin penting ya Ibu Rina. Jadi setelah kita melakukan supervisi, kita bertanya kepada rekan, apa yang menjadi kelebihannya ketika mengajar. Begitu ya Bu Rina. Yang kedua, Ibu Rina tadi sudah bertanya tentang pengembangan diri. Dan yang belum munculnya yaitu tentang waktu. Nah, kita ditegaskan kembali kapan Bapak akan memulai pengembangan diri tersebut. Nah,
ditutup dengan itu sesi coachingnya. Jangan lupa bertanya tentang waktu ya, untuk pengembangan diri. Jadi Bapak tersebut bisa memprogramkan untuk dirinya dalam melaksanakan pengembangan diri mengikuti webinar. Nah, Ibu Rina tinggal bertanya kapan Bapak akan melaksanakan webinar. Itu saja Ibu Rina, secara keseluruhan sudah baik dan saya sangat mensupport Ibu Rina untuk menjadi guru penggerak angkatan 6. Sukses ya Bu Rina, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.